Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Adi dari Solo. Mazda 2 tipe R tahun 2013 transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Mazda 2 tipe R tahun 2013 ini untuk headlamp sudah proyektor. Halogen kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Bumper depan ini overall tidak ada lecet parah. Kondisinya baik. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin sudah pernah dicat ulang dan pengecatan ulangnya bagus. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 152 mikron, jadi pernah dicat ulang satu kali. Velgnya masih original 16 inci dengan profil ban 195 50 ring 16. Produksi ban 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Tahun 2023 ini masih bisa lah dipakai 1 tahun ini. Ketebalan di 3,22 mm. Velg ini catnya ada yang baret di samping-samping. Ini bisa di repaint ulang. Dan untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan ini masih tebal, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan kanan masih layak dipakai. Mohon maaf saat ini cuacanya gerimis-gerimis ya, tapi jika ada lecet kita bisa melihat. Dan untuk spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya di 140 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Spion bagian kanan ini catnya baik, mekasennya utuh. Pilar-pilar ini saya akan ukur dengan alat coating thickness 91 mikron, masih original. Bagian atap 91 mikron, masih original. Antena sudah diganti, aslinya memanjang ya, dan fungsinya sama, masih bagus. Bagian atap ini catnya kondisinya baik, tidak ada bule, tidak ada lecet parah. Ban belakang bagian kanan produksi 2018, sama rata ketebalannya dengan depan. Pengereman bagian belakang tromol sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya masih bagus. Untuk kampas rem bagian belakang kanan, velgnya juga sama di samping-samping seperti ini. Lecetnya bisa di repaint ulang. Dan untuk bodi samping kanan sudah pernah di repaint ulang. Pengecatan ulangnya baik, 189 mikron. Kemudian pintu belakang kanan juga sama, sudah pernah di repaint ulang, 166 mikron. Kondisi pengecatan ulangnya bagus, tidak ada pecah parah, kondisinya juga masih baik. Ini 187 mikron. Bagian samping kanan ini pernah di repaint ulang. Dan di bagian sidecar ada yang kurang rapat gapnya. Ini bisa dirapikan di body repair nanti tanpa dicat ulang ya, hanya kita setting agar rapat seperti ini gapnya.
Dan untuk pilar-pilarnya jelas utuh ya, karena sudah kita ukur bagian ini. Nah ini las titik pabrikannya, jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, karena di bagian ini juga masih original catnya, dan tidak ada tabrakan keras dari samping, tidak ada repair. Dan untuk silar pintunya utuh. Jadi bagian samping kanan ini pernah di repaint ulang, kemungkinan pernah ada lecet, kemudian dicat ulang, dan itu wajar, namanya juga mobil dipakai. Sudah kita ukur ketebalan catnya masih baik, artinya hanya pernah di repaint ulang satu kali, bukan bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras pasti dempulnya juga tebal, dan ketebalan catnya juga tidak akan di bawah 200 mikron, pasti di 1000 mikron. Jadi jelas ya, mobil ini bagian kanannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik, masih original. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 94 mikron. Ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler, dan ada high mount stop lamp. Emblem di bagasi ini juga komplit. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Reflektor kiri utuh. Ada sensor mundur 2 titik, reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini kondisi catnya baik. Jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, karena mulai dari silar bagasinya masih utuh, rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2018, semuanya sama rata 2018, ketebalannya juga sama rata. Velg bagian belakang kiri sama, ada lecet-lecet di sampingnya, bisa di repaint ulang. Untuk kampas rem itu umumnya semua diganti satu set kanan kiri, jadi belakang juga kampas remnya masih layak dipakai, masih tebal pastinya. Fender belakang kiri catnya kondisinya baik dan pernah di repaint ulang. Ini 163 mikron. Dan untuk pintu belakang kiri sama, pernah di repaint ulang juga. Ini ketebalan di 153 mikron. Kondisinya fender dan pintu belakang kiri ini baik catnya, tidak ada pecah parah. Sashcars bagian bawah juga sama, bagian kiri ini kondisinya baik. Dan untuk pintu bagian depan kiri sama, kondisinya catnya baik, sama pernah di repaint ulang. Ini ketebalan di 147 mikron. Pengecatan ulangnya bagus. Spion bagian kiri kondisi catnya baik dan mikasen utuh. Spakbor depan kiri kondisi catnya juga sama baik, sama pernah di repaint ulang. Ini ketebalannya 144 mikron. Kondisinya baik ya, cat bagian samping kiri ini. Dan untuk ban depan bagian kiri produksi sama 2018, ketebalannya sama rata. Liner fender bagian kiri utuh. Dan untuk kampas rem umumnya semua ya digantinya kanan kiri. Saya akan perlihatkan bagian kirinya. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Jadi kampas rem bagian depan, bagian belakang semuanya masih bagus, masih layak dipakai. Dan untuk velgnya semuanya hampir di pinggir-pinggir ini ada lecet, jadi baiknya di repaint ulang. Jadi beginilah kondisi eksteriornya mobil ini, yang ori catnya di pilar-pilar, kemudian di bagian atap dan di bagian bagasi belakang. Yang lainnya keliling pernah di repaint ulang. Dan untuk pengecatan ulangnya juga bagus, kemungkinan menggunakan cat oven. Dan untuk kondisi saat ini tidak ada lecet parah, hampir semuanya keliling kondisinya baik. Hanya gap di sashcars di bagian samping kanan itu bisa di setel di tukang body repair tanpa di repaint ulang. Dan untuk velg memang di samping-sampingnya, di sela-selanya itu ada lecet hampir semuanya. Jadi baiknya untuk velg di repaint ulang. Dan ini bagaimana pemesan jika tidak masalah di lecet
bisa dilewat juga. Untuk hitungannya 4 velg itu 500.000. Jadi jika mau mulus velgnya, saran saya di repaint ulang. Dan mobil ini sudah kami ukur ketebalan catnya, meskipun sudah pernah di repaint ulang, tapi tidak ada yang tebal. Artinya jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras, hanya pernah lecet, kemudian dicat ulang. Dan itu sangat wajar sekali, namanya juga mobil dipakai. Dan untuk nyalon perlulah, karena beberapa ada yang baret halus, bisa nanti hilang di salon. Kemudian nyalon itu selain poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang, hitungannya hatchback seperti ini atau city car di tukang salon langganan saya 500.000. Mazda 2 tipe R tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 111 horsepower, torsinya 140 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk review tes, rata-rata konsumsi bahan bakarnya dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga pembakarannya sempurna, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, dan tidak ada asap keluar. Jadi jelas pembakarannya mobil ini sempurna, mesinnya jelas bagus. Air radiator ini menggunakan air coolant. Untuk packing dan seal di bagian engine, ini packing cover valve kering, tidak ada yang rembes. Kemudian gearbox atas, ini gearbox atas kering. Dan untuk bawahnya, ini seal as roda kering. Ini karter gearbox matic kering, tidak ada hitam-hitam. Kemudian ini antara gearbox dan mesin, biasanya di sini ada seal crack as dan ini masih putih, tidak ada yang rembes. Karter mesin, ini bak karter mesin kering. Seal as roda bagian kanan kiri semuanya kering, tidak ada yang rembes. Jadi mobil ini untuk packing dan sealnya belum ada yang minta waktunya diganti. Mobil ini kilometernya 68.000. Lagi-lagi catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Padahal itu penting sekali agar kita tahu kapan ganti oli mesin berikutnya, kapan ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Untuk histori servisnya sih saya lihat ada di kilometer 54.000 di tahun 2020. Dan ini hasil tes oli-olinya. Untuk oli mesin, dipsticknya di sini. Oli mesinnya ada, takarannya pas, tidak tekor. Artinya kemungkinan olinya sih diganti normal, tapi tidak dicatat. Tapi kita kan tidak tahu kapan ganti oli berikutnya nantinya. Ini hasil tes olinya. 47,5%, alat ini masih menunjukkan oke, olinya masih bagus, tapi tidak ada rekornya. Jadi baiknya saran saya diganti, agar nanti kedepannya kita tahu, nanti kita catat ganti oli berikutnya nanti di kilometer berapa agar kita tahu. Untuk oli transmisi otomatis, dipsticknya di sini. Oli matic juga sama, ada, tidak tekor, dan takarannya juga pas. Kita akan tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 48,5%, sama, olinya ada, masih bagus, dan alat ini masih menunjukkan oke, tapi tidak ada catatannya. Jadi baiknya saran saya diganti juga agar kedepannya kita tahu. Untuk oli mesin 350.000 dan untuk oli transmisi otomatis 500.000 jika mau diganti. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem dot 4. Saya akan sesuaikan di dot 4. Ini ya, sudah di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, jadi ada beberapa kadar air. Sudah saya jelaskan ke pemesan, baiknya dikuras. Untuk kuras minyak rem itu 150.000.
karena jika kadar airnya sudah tinggi bisa merusak booster rem dan master remnya, jadi baiknya dikuras. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS Astra 45 ampere 12 volt. Kita akan cek kesehatannya. Menggunakan aki kering. CCA nya 300. Please white. Good, masih bagus sekali. Dan rekor pembeliannya juga ada di tahun 2021. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Jadi jelas akinya masih layak sekali dipakai. Kap mesin ini silernya utuh, peredam masih bawaannya. Kemudian apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kunci dapat 3. Yang ini tambahan model slide. Kemudian untuk kunci orinya ini, remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya masih original. Door handle silver, di sini juga ada aksen silvernya. Power window 4 pintu auto sisi driver, sudah ada window lock. Ini untuk electric power retract, di sampingnya untuk electric mirror. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Kaca film bagian driver masih bagus, dan power window-nya autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri masih bagus dan power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya bagus. Kaca film bagian kanan masih bagus dan power window-nya aktif. Saya akan coba electric power retract-nya. Ini posisinya di sini, ditekan seperti ini. Aktif. Electric mirror-nya bagian kiri ini aktif. Electric power retract bagian kiri aktif, sama electric mirror-nya bagian kiri ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan ini hanya di sarung, tidak permanen. Sarung joknya bagian penumpang depan ini masih layak. Dan bagian driver, sarung joknya masih layak. Dan untuk jok aslinya saya akan buka sedikit. Nah, ini fabriknya. Untuk pengaturan joknya selain ada sliding, ada reclining, dan sudah ada pengaturan adjustable. Di sini juga ada tambahan karpet lantai. Pembuka tangki bensin posisinya di sini. Pembuka kap mesin posisinya di sini. Di sini ada tempat penyimpanan. Di atas ini kisi asi bisa diputar 360 derajat dan bisa dibuka tutup, ada aksen silvernya. Door trim bagian belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Fabriknya juga masih bagus sekali. Di bawah sini ada speaker. Door handle juga sama, warna silver. Dan untuk door trim bagian belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip sampai depan saja, model retract. Dan untuk di belakang sini ada hook, seat belt sampai ke belakang sini dapat, sudah rapi ketutup cover. Dan untuk jok bagian belakang ini juga sama, di sarung saja, tidak permanen. Dan ini bisa terlihat jelas, ini jok originalnya ada. Jadi tinggal dilepas saja jika mau pakai original. Untuk headrest totalnya dapat 5 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang di jok, tidak ada karat, masih sangat putih sekali. Dan untuk besi-besi yang ada di dashboard ini tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas ya, mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Ini STNK BPKB-nya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.400.000 PKB-nya. Saat ini hidup pajaknya bulan 12 2023.
Platnya mobil ini 2027, tangan kedua. Dan keasliannya surat-surat ini asli, BPKB ini juga asli. Saya tidak bisa memperlihatkan alamat detail ya karena dilarang oleh pihak YouTube. Untuk nomor rangka dan mesin sudah saya cek semua sebelum saya bayar, semuanya sesuai. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Kita akan pilih Mazda 2. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung. Kita akan tunggu sampai 100%. 42%, 57%, 71%, 85%, 100%. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya semuanya bagus. Tidak ada sensor yang mati, tidak ada problem data. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya ini 68.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus, tidak ada yang grepes, biasanya kendor. Dan ini masih bagus sekali. Dan kulitnya ini masih original, belum di retrim. Dan pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Dan mobil ini servis rekornya, historinya ada di sini. Saya akan perlihatkan. Ini untuk ciri-ciri ya, kilometernya original atau putaran. Di sini kita bisa melihat dari historinya. 2019 pernah ganti aki di soft and drive. Tercatat di kilometer 41.000 di tahun 2019. Dan ini di tahun 2019. Tercatat di kilometer 44.000. Di sini ada penggantian minyak rem, jelas ya 2019 pernah diganti minyak rem dan saat ini jika mau dikuras lagi itu masuk akal. Sekarang 2023. Nah, ini 2019 tercatat di 54.000. Jadi kita bisa melihat dari histori servisnya seperti ini. Dan mobil ini masuk akal. Sekarang 2023, kilometernya 68.000. Dan 2020 juga pernah masuk ke bengkel resmi. Ini catatannya. Tapi memang tidak ada di buku servis. Kemungkinan tidak dibawa buku servisnya. Ini 54.000 di tahun 2020. Jadi mobil ini kilometernya 68.000 masuk akal. Kemudian ini buku servisnya. Terakhir di buku servis di kilometer 44.000 2019. Sudah saya cek semua penggantian oli transmisi otomatis, tidak ada catatannya. Jadi saran saya diganti. Untuk oli mesin juga tidak ada catatan, biasanya yang terbaru digantung di stick wiper. Jadi oli mesin diganti 350.000, oli transmisi matic juga diganti. Dan ini buku manual booknya juga masih semuanya disimpan. Dan untuk indikatornya ini tidak ada yang dimatikan. Electric power steering di sebelah kiri, kemudian check engine di tengah, ABS airbag di tengah, tekanan oli di tengah. Saya akan startup. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator, check engine, tekanan oli, ABS, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kemudian kaca depan ini tidak ada yang baret. Wipernya aktif, airnya aktif, kemudian wiper belakang juga aktif. Dan untuk dashboardnya tidak ada yang pudar. Nah ini ya, minyak wangi yang model seperti ini mending jangan. Airnya itu keras, bisa merusak dashboard. Jadi baiknya minyak wangi yang digantung-gantung saja, saran saya. Ventilasi AC semuanya masih bagus. Laci masih bagus. Safety selain di driver, di penumpang depan juga ada airbag. Ventilasi AC bagian tengah ini juga masih pada bagus. Dan ini SRS airbag di bagian driver. Tombol lampu hazard aktif.
Head unitnya terintegrasi, masih original dan aktif. Inputnya sudah ada DVD, kemudian ada audio steering switch. Audio steering switchnya juga masih bekerja dengan baik. Ini untuk mengganti channelnya, ini untuk volume, masih aktif semuanya. Di bawah sini ada pengaturan AC, di tengah sini untuk kecepatan. Di samping kiri ada suhu, ini untuk rear defogger, ini untuk tombol on off AC, arah semburan ke badan, ke kaki, lengkap sampai ke kaca depan. Di bawahnya open close air. AC-nya juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1, dapat di 2,3, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Sudah dapat di 23,4 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun jika kita tunggu. Jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Kirate 4 speed konvensional. Sudah saya tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya saya jamin sempurna. Ini ada lecet di sini, bekas tangan ya, wajar ya. Ini juga bisa di stiker atau di repaint ulang jika mau. Dan untuk kamera mundurnya aktif. Di sini ada satu buah cup holder, ada soket lighter. Nah, ini covernya itu tidak ada. Di marketplace banyak jika mau dibelikan. Yang penting modelnya kotak seperti ini, soket lighternya. Parking brake ini masih pendek. Jadi biasanya jika parking brake-nya, rem tangannya itu terlalu jauh ke belakang, kampas remnya tipis. Dan ini masih pendek. Di sini ada tempat penyimpanan. Pengaturan seat belt di sini sudah adjustable. Hand grips fungsinya semuanya masih bagus. Sun visor bagian depan ini ada vanity mirror. Kondisinya, keadaannya masih bagus. Lampu kabin aktif. Di sini ada tambahan antena, spion tengah, dynac, sun visor bagian driver. Ada card holder dan ada vanity mirror. Keadaannya masih bagus sekali. Mobil ini interiornya kalau menurut saya utuh, hanya perlu nyalon saja agar tambah detail banget, nantinya bersih. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Adi dari Solo. Untuk kaki-kaki mobil ini ada suara di bagian steering rack. Sudah rata-rata untuk Mazda 2 itu perbaikannya di steering rack. Sudah saya total, berikut dengan tie rod juga ada yang kena bagian kanan 1 titik. Jadi perbaikan untuk mengganti bushing di steering racknya, berikut dengan tie rodnya ada 2 titik, berikut jasa 2 juta. Kemudian ada suara lagi dari bearing roda, sudah saya sampaikan kepada pemesan di 700. Jadi untuk kaki-kaki berikut dengan bearing roda itu 2,7 juta. Yang lainnya bagus, setir masih stabil. Tapi nanti setelah turun rack, setir biasanya harus spuring ulang. Untuk spuring biasanya gratis setelah perbaikan kaki-kaki. Jadi beginilah mobil bekas. Jika Anda memutuskan beli mobil bekas, pasti ada saja yang minta diganti. Biasanya packing dan seal, dan mobil ini alhamdulillah packing dan seal tidak ada. Biasanya perbaikan bodi yang parah bisa 4 titik, 5 titik, 2 juta, 3 juta, dan mobil ini tidak ada. Biasanya pajaknya mau mati dijual oleh ownernya, kita yang kebagian bayar pajak. Jadi rata-rata jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi mobilnya. Untuk update harga saat ini, Mazda 2 tipe R tahun 2013 ini, siapkan dana di 125 juta sampai 130 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi dan untuk jasa saya. Kemudian di tahun 2010-2011 yang saya review kemarin itu masih di 110 sampai 115 juta. Jadi ada perbedaan harga di setiap tahun. Anda juga bisa cek sendiri di aplikasi yang namanya OLX atau Marketplace Facebook. Jadi Anda juga tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini. Saya tidak all in, semuanya ada hitungannya mulai dari
pembelian mobil kita akan sampaikan kepada pemesan, total perbaikan, total jasa. Jadi semuanya pemesan tahu. Dan jika memang kebetulan unitnya dapatnya murah, perbaikannya ada beberapa misalnya mau dilewat, atau perbaikannya dapatnya tidak terlalu banyak, dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Jika Anda berminat untuk pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena hanya mau buka pesanan saja. Kita buka satu persatu pesannya. Kita balas satu persatu di setiap mau buka pesanan. Jadi jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Mohon maaf sekali lagi karena kita balasnya bertahap. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.